Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, Alhamdulillah. diberikan nikmat iman dan nikmat Islam tentunya, Ya. dan masih bisa beraktivitas seperti biasa ya, berpuasa di bulan suci Ramadan. Amin amin rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya ditemani oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, Kiai Haji Yusuf Rusdi MPD. Ya, bagaimana Ustaz? Kabar Ustaz? Alhamdulillah bakhair. Ya, masih seperti biasa tadi ya, masih berpuasa, aktivitas Ya, sehari-hari saja di bulan suci Bulan Ramadan. Ramadan Ramadan ya, luar biasa. Baik Ustaz, untuk materi kita kali ini tentang malam Lailatul Qadar Ustaz. Ya, tentunya perjalanan yang mengantarkan pada puncak akhir Ramadan. Ya, dimana momentum-momentum yang Allah berikan maghfirah di malam tersebut, Allah beri ampunan di malam tersebut, diselimuti oleh keberkahan dan kemuliaan. Artinya di malam-malam itu Allah turunkan rahmat kepada hambanya, luar biasa nih Ustaz ya. Ya. Artinya malam Lailatul Qadar ini sangat ditunggu-tunggu ya, ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam, sehingga mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkannya Ustaz. Nah, mungkin langsung aja Ustaz ya, untuk apakah ada bocoran nih Ustaz ya, ada apa ya namanya ya, clue ya, atau hari-hari tertentu di mana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Ustaz. Iya, ya. Dan bagaimana menemukannya Ustaz? Mangga Ustaz. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syairina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Shaimin wa shaimat rahimakumullah, sobat Afizah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan berkah serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin amin. Berbicara tentang masalah Lailatul Qadar ini, ada dua kelompok sebetulnya. Ada yang antusias, ada yang cuek. Ya, betul ya. Yang antusias dulu. Jadi maka di awal-awal itu kan waman khurima khairah faqad khurim ya. Iya. Orang-orang yang istilahnya nggak ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka dia berarti sudah ditutup kebaikan-kebaikan. Ya, jelas sekali kayak gitu. Makanya subhanallah, malam Lailatul Qadar ini dari keistimewaannya saja sudah disebutkan secara sharih, secara jelas ya dalam surah Al-Qadar itu. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya. Jadi di surah Al-Qadar ini secara sharih atau jelas menyebutkan ya, ketika ada pertanyaan wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar ya? Maka disebutkan bahwasanya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu, malam yang mulia itu adalah malam di mana disebutkan al-amalu fiha minas salati wa dzikri ya wa tilawa khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Artinya ketika kita
berbuat kebaikan di malam-malam Lailatul Qadar, baik itu tilawahnya, ya, zikirnya, sholatnya, tasbih tahmidnya, semuanya itu, maka itu lipatannya sampai 1000 bulan. Subhanallah. 1000 bulan itu umur kita juga belum tentu nyampe. Iya. Kayak gitu. Karena dikatakan bahwa amar ummati ma baina sittin wa sab'in. Ya. Umur umatku kata Rasulullah itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Wa qalluhum man yuzawi dzalika. Dan sedikit sekali orang atau umat Nabi Muhammad yang umurnya melebihi daripada 70. Sementara al-fusharnya itu kan sekitar 82 atau 83-an tahun. 83-an ya. Kayak gitu. 1000 bulan. 1000 bulan. Ya karena kan setahun kan 12 ya kan. 1000 dibagi 12 ya sekitar tahun gitu ya. 23. Kayak gitu. Jadi umur kita belum tentu nyampe. Ya kayak gitu. Cuma yang jadi masalah itu adalah kapan terjadinya itu Lailatul Qadar. Ya, ada beberapa versi bahwasanya Al-Qadar itu setiap malam-malam yang ganjil ya. Karena itu disebutkan yustahabu talafil bitar. Ya, dianjurkan, sangat dianjurkan mencarinya itu di malam-malam yang ganjil min asril awakhir min Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa saya di awal itu sebutkan ada yang optimis dengan Qadar, ada yang cuek dengan karena sibuk dengan mudik. Yang cuek aja. Yang cuek. Tapi ada juga yang nggak mudik juga cuek aja kayak gitu. Sibuk aja dengan apa yang lain kayak gitu ya. Gitu. Yang kita harapkan adalah mau mudik atau tidak mudik ya, kita tetap intens untuk bisa menggapai Lailatul Qadar itu. Paling kita diatur ya waktu mudiknya. Makanya darinya kan 10 hari itu udah supaya seluruh guru dan pegawai itu bisa betul-betul fokus mencari kayak gitu ya. Mencari Lailatul Qadar itu adalah dengan kebaikan itu tempat yang paling baik adalah di masjid ya. Makanya ketika mencarinya itu dibarengi dengan i'tikaf ya. Jadi 10 hari itu adalah konsentrasi terpenting adalah i'tikaf ya. Karena kalau nggak i'tikaf banyak kegiatan kita nggak konsen ya, kita nggak konsen. Belum lagi kalau kita kegiatan siangnya capek gitu, malamnya susah bangunnya kayak gitu ya, atau paling tidak berat ya, matanya gitu ya susah kayak gitu ya kayak gitu. Maka yang juga adalah di malam-malam 10 yang terakhir ya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya di malam yang keberapa adalah 21, 22, ayat 23, 25, pokoknya ganjil. Makanya ada budaya yang mendukung di Banten ini kalau sudah malam-malam itu ada namanya memaleman. Memaleman. Kalau saya di kampung itu kalau udah malam itu ada obor apa meriah gitu ya, meriah. Cuma tinggal mengarahkan, jangan sampai meriah di obor-obornya aja gitu. Jadi meriahnya itu dengan tilawah. Nah ini yang harus kita ini kan kita arahkan kayak gitu supaya kebaikan-kebaikan kita itu sangat berarti kayak gitu ya. Nah ini malam Lailatul Qadar kayak gitu. Terus ini Ustaz, untuk tanda-tandanya Ustaz, artinya kan malam Lailatul Qadar kalau di dalam hadis kan tanggal-tanggal ganjil saja, 1, 23, 25, 27, 29. Nah ada nggak tanda-tanda spesifikasi kan? Artinya kalau itu memang betul malam Lailatul Qadar itu tadi. Ada nggak cirinya lah, minimal cirinya, kalau kita kan nggak bisa tadi ya melihat bahwa ini loh malam Lailatul Qadar, tapi kan paling tidak ada mungkin ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ciri-ciri malam Lailatul Qadar seperti apa gitu kan. Di sini disebutkan di bab tentang alamatul Lailatul Qadar ya. Jadi alamat atau ciri-ciri Lailatul Qadar itu min alamatil Lailatul Qadar anna syamsa tatlu fi sabihatiha safiyatan laisa fiha syu'a. Ini ciri-ciri ya. Jadi kalau terjadi malam Lailatul Qadar itu besoknya gitu istilahnya, sobiahnya, subuhnya itu matahari bersinar kayak gitu. Oh itu paginya kan? Paginya ya. Paginya bersinar, tapi
Nasyu'ah, artinya sinar cahaya itu nggak kerasa panas di kita, panas. kayak gitu. Ya, beda lah Sejuk pokoknya, gitu ya. pokoknya beda. Cuma yang dicirikan ini berarti sudah terjadi. Iya, sudah terjadi. Jadi kan berarti malam itu sudah dilakukan tadi. Jadi kita akan, Kalau sebelumnya ada nggak, Tan? Sebelumnya ada nggak, Tan? jadi ada beberapa keterangan bahwasannya di antara ciri-ciri terjadi nanti kiamat, apa namanya itu tadi itu sakanatir rih, ya gitu ya. Artinya apa? Angin tuh kayak berhenti. Ya, Tidak. Jadi nggak ada angin sama sekali kayak itu, untuk saya gitu. Jadi apa namanya, kayak Tidak ada pohon-pohonan, hembusan tadi ya. tidak ada pohon-pohonan itu kayak nggak bergerak. Gitu. Tenang gitu. Tenang kayak gitu ya. Kemudian jauh ya, artinya istilahnya ruang angkasa itu atau di itu adalah Sofia Tolk, bersih dan cerah kayak gitu ya, kayak gitu. Al-hawa mu'tadil ya, al-hawa itu pertengahan ya, pertengahan itu artinya nggak terlalu panas, nggak juga terlalu dingin kayak gitu, sedang lah kayak. Berarti itu malamnya tadi. Ya malam ini seperti itu. pas malam nih. Jadi ketika kita mah sebetulnya lebih penting mengetahui tanda-tanda malamnya supaya kalau pagi kan udah lewat. Tapi maksudnya di sini disebutkan ini adalah bahwasanya nasional itu memastikan. Oh iya, alhamdulillah berarti saya gitu. Cuma yang sayang, waduh kenapa saya enggak gitu ya. Nah gitu. Nah ini untuk yang ciri-cirinya. Jadi akhirnya kalau udah kita lihat ya, suasana udah tenang kayak gitu ya, langit cerah kayak gitu. Biasanya itu memang diawali dengan apa? Rintik-rintik hujan juga. Rintik-rintik di jam maghrib udah rintik-rintik. Nanti tuh pas apa cerah banget kayak gitu. Ya, emang harus dengan keyakinan sendiri saja. Nantinya gini masalahnya. Kan jarang yang dapat karena pas itu ngantuk luar biasa. Apalagi hujan lagi. Rintik-rintik gitu ya. Makanya cerita-cerita tentang sahabat yang begitu bangun, iya malam 23, itu makanya ada yang malam 23, ada yang malam 27, ada yang malam 29. Walaupun secara aglabiahnya ya, aglabiah itu adalah secara kebanyakan, secara kebanyakan aksar annaha lailatus sabi wal isrin. Dia adalah malam ke-27. Itu paling banyak kayak gitu. Tapi walaupun demikian kayak gitu ya, jangan sampai kita istilahnya malam-malam ganjil doang kayak gitu. Malam genapnya nggak pernah itikaf. Umpamanya tadi. Malam genapnya nggak gitu. Nih begini ya, ganjil itu versi kita loh. Tanggal aja beda kan. Misalnya ini tanggal 1 nih misalnya. Ada yang tanggal 2 tanggal 2. Jadi bisa jadi hitungan kayak ganjil, tapi ya kita kenal. Makanya Rasulullah perintahkannya apa? Pokoknya 10 hari terakhir. Betul. Taharau itu istilahnya bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar itu ya 10 hari terakhir itu. Udah nggak usah mikir ganjil tadi ya. Harus fair tadi ya. Walaupun disebutkan memang fil witr ganjil. Cuma kita nggak tahu apakah kita menurut kita memang tanggal 27 ganjil. Padahal dengan orang lain kan suka ini kita aja nih ru'yat hilal kan berbeda-beda kan. Kayak gitu. Jadi ketika yang ini sudah malam ini belum gitu kan, kayak gitu. Jadi intinya adalah ayo kita berburu kebaikan di bulan Ramadan itu dengan usaha yang optimal, yaitu melakukan i'tikaf. Betul, di 10 terakhir. 10 terakhir ya, mau ganjil mau genap tetap ada di masjid. Jangan sampai kita ngambil ganjilnya doang saja. Gitu. Siapa tahu pasti kita dan justru itu yang datang kayak gitu ya. Gitu. Nah, jadi ganjil menurut kita belum tentu ganjil menurut orang kayak gitu kan. Walaupun secara gambaran pasti satu daerah sama kayak gitu ya. Sama, tapi belum tentu juga kayak gitu.
karena itu rahasia. Begitu juga dikatakan apakah itu tanda itu enggak, ya ada tanah keluar, artinya berpindah-pindah. Bisa jadi sekarang malam 21, tahun depan 23, tahun 25, kayak, tapi pasti ada kayak gitu. Lailatul Qadar. Makanya karena enggak pastinya itu, udahlah kalau 10 hari terakhir kita konsentrasi kayak gitu untuk memburu Lailatul Qadar kayak gitu ya. Ya, Ustaz. Artinya kan kalau kita bicara tentang puasa tadi ya, bulan Ramadan itu ya, kalau memang harus setar ya kan, kalau kita harus sudah siap ya kan ya, kalau kita memang sudah siap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, paling tidak kan di awal puasa kan kita udah siap saja, udah siap, artinya saya semangat, saya ingin berpuasa dan ingin meraih malam Lailatul Qadar. Jadi di puasa pertama saja orang ini udah semangat. Nah, betul. Khawatir ada nggak? Pasti ada pemikiran orang lah, saya mau 10 terakhir aja lah katanya. Pasti ada kan pemikiran ke sana. Ternyata di awal-awal dia umes gitu, tidak semangat, tapi pas 10 terakhir karena ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar semangat Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Ya itu lumrah kayak gitu ya, karena ingin yang intinya. Cuma sesuatu yang inti ketika tidak dipersiapkan, tidak sesuai dengan bayangan kita. Nah, kayak gitu. Kayak lari aja atau renang. Itu harus ada warming up dulu. Makanya warming up kita itu sebenarnya bukan Ramadan. Sejak Rajab, sejak kita buat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban itu, kita udah mulai start itu. Puasanya udah, sehingga pas Ramadan itu udah lari di medan ini dan pacu kayak gitu. Kalau ngegas wis sehat 100 gitu kan, aja sampai starter aja. Betul. Jadi jangan curang tadi ya. Tapi ada tadi ya kayak gitu tadi. Jangan jangan terlambat memutuskan gitu, karena itu adalah penyesalan yang luar biasa. Karena gini, kalau kita udah biasa duduk aja, kalau orang udah biasa tenang. Tapi kalau nggak biasa, geser kanan, ini nggak kuat duduk aja. Makanya kenapa misalnya gini, man sholal fajr fi jama'atin, ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, hatta tasyams, antum bayangkan sampai terbit matahari dari subuh. Kalau subuh itu 4:45 ya, kemudian terbit itu sekitar jam 5 lewat berapa tuh? 5 ya. Ya. Jadi sudah hampir jam 6 lah. Enggak, jam 6 udah jam 6. Jam 6 ya. Jam 5:59 kalau nggak salah, kalau Pak Yusuf lihat ya, kalau terakhir itu 5:59. Karena duha itu sekitar jam 6 lewat 25 kayak gitu. Nah, itu ketika nggak dibiasakan ngantuk kayak gitu. Tapi kalau udah biasa enggak. Nah, begitu juga malam Lailatul Qadar ya. Kalau kita nggak membiasakan dari awal itu untuk i'tikaf untuk apa kayak gitu kan, kitanya masuk masjid cuma kebanyakan tidur. Ikut-ikutan i'tikaf doang saja. Kenapa? Karena nggak kuat fisiknya, nggak kuat, nggak terbiasa kayak gitu. Hati mau kencang gitu, tapi nggak ditunjang dengan pembiasaan. Ya tewas. Beda ya, orang bisa memanah gitu. Yang sering latihan dengan yang tidak latihan beda kayak gitu ya. Yang sering latihan pas aja tadi. Ya kayak gitu, bahkan lebih lihai lagi kayak gitu ya. Bisa jadi dia sholatnya lebih tenang gitu kan ya, kayak gitu ya. Kita ya baru dibaca surah apa misalnya Amma Yatasa'alun juga merasa panjang kayak gitu ya. Gimana kalau misalnya Al-Baqarah gitu kan, nah gitu. gitu. Nah, itu pembiasaan. Oke ya, insyaallah. Terus ini tadi apa? Pahala tadi yang berkaitan tentang pahala juga yang kita dapatkan ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terus efeknya secara psikologi tadi, efeknya ke orang tersebut apa tadi? Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tadi. Jadi sama ketika misalnya orang alamatul haji mabrur, gitu kan. Apa saja ciri-ciri orang haji yang mabrur, misalnya kayak gitu. Nggak bisa digambarkan, ya. Cuma ada penjelasannya adalah bahwa
orientasi ukhrawi dia itu lebih dominan. Betul. Nah, artinya ketika kita melakukan Lailatul Qadar itu kayak gitu ya, itu akan terasa kegembiraan yang sangat luar biasa, melebihi orang mungkin miliuner kayak gitu. Ya, dia bergembira, ya. Hatinya gembira. Hati ini rahasia ya. Kemudian mau sugih ta mau miskin ta, kalau gembira kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nggak dilihat oleh casingnya yang luar biasa, enggak. Kalau hati itu luar biasa gitu. Semua orang bisa kan, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan juga kayak gitu. Jadi hanya orang-orang yang sering melatih hatinya untuk senantiasa bersih karena Allah Taala, melakukan kebahagiaan yang dikatakan sama insya Allah ya, artinya lapang dadanya kayak gitu ya. Jadi secara psikologis orang itu dia akan lebih respect kepada kebaikan, lebih dominan, lebih banyak kayak gitu untuk berbuat kebaikan kayak gitu. Kita misalnya kalau biasanya kita itu nggak senang gitu, jadi senang kayak gitu ya. Bahwa senang itu kan ada di dalam hati. Kayak sedih juga tiba-tiba ada gitu. Kayak gitu kan. Benar mah kita. Akal akal. Iya, sama itu ada itu. Jadi apa ya? Sekali nangis, sekali sedih, ya, sedih, ketawa. Iya betul. Jadi gitu ya, secara psikologisnya kayak gitu. Ya, jadi orientasi amalan untuk ukhrawinya dia akan lebih dominan. Gitu. Apalagi kalau kayak Rasulullah diperlihatkan tentang surga di depan mata, udah pasti kalau katanya kalau diperlihatkan neraka depan kamu pasti kamu tidak akan pernah tersenyum gitu kan. Kenapa? Saking takutnya dengan nggak perlihatkan. Makanya gambaran Isra Mi'raj, gambaran Lailatul Qadar ini lakukan gambaran pembongkaran psikologis supaya kita betul-betul merasakan sesuatu yang dahsyat ya, kayak gitu. Makanya dicari tadi itikaf tadi. Tapi kalau nggak itikaf itu bukan akan dapat tadi ya. Bukan dapat, konsentrasinya nggak full. Iya. Kalau cuma di rumah gitu tadi. Iya. Jadi Rasulullah mengajarkannya adalah luzumul masjid. Masjid ya. Masjid. Syaratnya tadi ya. Jadi ke sana tuh. Ya mungkin ada orang wah ya orang di mana-mana ada ya mana, cuma yang paling bagus ada di masjid kayak gitu. Bahwa alam kita turunnya di mana juga nggak tahu ya kayak gitu. Jadi ketika makanya menghidupkan masjid di Lunter, memakmurkan masjid ya kita doakan ini ketua yayasan kita katanya mau iktikaf di mana di Mekah tadi. Amin. Ya, mudah-mudahan ya ngefek ke kitanya juga kayak gitu kan ya. Baik, terakhir tentang memberikan support tadi ya. Terakhir Ustaz untuk Ustaz ya, memberikan support kepada sahabat Al-Izzah ya, agar mempersiapkan 10 terakhir ini seperti apa Tad? Ya. Supportnya Ustaz. Untuk sahabat Al-Izzah ya, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah SWT ya gitu. Yayasan sudah memberikan satu peluang ya, bahwasanya setiap guru dan pegawai 10 hari terakhir itu diliburkan dengan kegiatan supaya fokus itikaf ya, supaya bisa menggapai malam Lailatul Qadar, khususnya juga meningkatkan kapasitas amaliyah kita yang mungkin ketika kita kerja itu terlalu banyak unsur-unsur duniawinya kayak gitu ya. Nah ini dipertebal ya unsur-unsur ukhrawinya ya, makanya konsentrasi lah di 10 hari terakhir ini ya. Gitu. Tapi kalau misalnya Ustaz gimana kalau saya dapat tugas sebagai zakat? Ya ini kan tugas zakat sekarang di masjid gitu ya. Kayak gitu itu bagus ya kan. Amal-amal soleh itu diantaranya adalah penata zakat kayak gitu kan. Jadi nggak menghalangi kebaikan kayak gitu ya. Jadi harapan kita adalah doakan juga yayasan kita Al-Izzah kayak gitu ketika kita beriktikaf di masjid masing-masing ya, supaya para pewakif nih ya, para pewakif orang-orang yang mewakafkan ke Al-Izzah ini kita juga doakan gitu ya.
akan kelipatan pahalanya untuk Amin. mereka gitu. Kan ini Al-Jani wakaf ya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan para pewakif baik itu orang tua murid atau orang yang nggak menyekolahkan tapi berpartisipasi dalam wakaf Al-Ija, ya, Allah berikan balasan yang lebih dahsyat lagi kayak gitu. Amin. Saja ya, jazakallahu khairan. Baik Ustaz, syukron untuk materi kali ini yang sangat luar biasa ya. Artinya sahabat Alizah dimanapun berada ya, 10 terakhir dimana kita melakukan aktivitas puasa itu harus dimaksimalkan ya, karena 10 terakhir itulah kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar, sehingga ada ampunan di situ, ada maghfirah di situ, dan ada keberkahan dan kemuliaan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa ke depan selanjutnya, dan bisa mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oh ya, ada lupa. Jadi ada pertanyaan dari istrinya Rasulullah yaitu Aisyah ya. Jadi Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya mendapat Lailatul Qadar? Gitu. Rasulullah menyebutkan kuli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Gitu. Katakan olehmu, ya istilahnya kuli katakan, yaitu Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf ya. Tuhibbul afwa, dan menyukai orang yang maaf, orang yang memaafkan, dia menyukai budaya maaf itu dekat gitu ya. Fa'fu anni, maka maafkanlah. Jadi kalau kita lihat di situ ternyata yang namanya fasilitas itu nggak ada. Yang paling hebat itu ternyata adalah kalau kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau masih Avansana, Hondana, nah itu masih duniawi kayak gitu ya. Tapi yang Rasulullah kan adalah afuun, ya, artinya maaf gitu ya. Tapi insya Allah ini udah sudah sering disebutkan di sholat tarawih. Setelah selesai tadi ya. Iya. Ada sudah hafal lah kayak gitu. Tinggal dilaksanakan malam Lailatul lebih banyak lagi. Amin. Sudah Ustaz, terima kasih untuk materi kali ini, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Rusdi bisa diaplikasikan ya. Mudah-mudahan juga bisa di 10 terakhir kita tetap semangat dan bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Amin, amin, amin. Baik, itu saja Ustaz. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.